Baik, untuk yang terkait dengan fiber ini ya, kalau kita bicara jaringan tadi, ini mau saya kelihatan ya? Jadi ini bagian tulangnya tadi, ini adalah bagian tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang, itu disebut dengan tendon. Kemudian ini adalah ototnya. Nah, bagian otot sendiri itu kalau teman-teman menguliti ya, sebentar lagi nanti hari raya ya, menguliti daging itu kan mungkin teman-teman sering melihat di sini ada lapisan tipis, kemudian yang membungkus otot secara keseluruhan, terutama kalau otot sapi itu jelas kelihatan ya. Jadi nanti ada lapisan-lapisan sebelum ke jaringan lemak dan sebagainya itu ada lapisan tipis, itu namanya adalah fascia. Nah, bagian-bagian pembungkusnya kalau diperbesar itu adalah ada bagian yang disebut dengan epimysium, kemudian perimysium dan domysium. Apa saja maksudnya? Epimysium adalah meliputi bagian luar dari otot. Dan ini bagian epimysium ini adalah paling luar di sini ya, pembungkus paling luarnya. Nah, pembungkus paling luar dari epimysium ini akan berbentuk dari ujung dari tendon ya. Jadi ini epimysium ini dia akan menyatu membentuk yang disebut dengan nanti bagian tendon. Atau sebenarnya bagian epimysium ini sendiri adalah bagian tadi untuk selaput pembungkusnya itu yang disebut dengan bagian pembungkus jaringan tipis yang putih transparan ya. Itu disebut, nanti akan menyatu membentuk yang disebut dengan epimysium bagian luarnya. Kemudian epimysium ini nanti akan terdiri dari vesikel-vesikel. Jadi di sini ada serabut-serabut otot ya. Serabut-serabut otot ini dibungkus oleh lapisan yang disebut dengan perimysium. Dan perimysium ini terdiri dari vesikel atau serabut-serabut dari vesikel tadi, bagian yang paling besar ini ya, yang satu terdiri dari serabut-serabut otot sendiri terkumpul menjadi satu dibungkus, namanya adalah bagian perimysium. Sedangkan yang paling kecilnya itu satu fiber otot itu dilapisin yang disebut dengan bagian yang paling dalam disebut dengan endomysium ya. Jadi fiber otot ini ditutup oleh bagian yang disebut dengan endomysium. Jadi bertingkat ya. Dari mulai fiber otot, ini fiber otot akan membentuk vesikel, bagian kumpulan dari beberapa fiber otot tadi, yang ditutupi dan disebut dengan bagian perimysium, sedangkan satu fiber otot ini diliput atau dibungkus oleh yang disebut dengan endomysium. Jadi fiber, endomysium, kemudian vesikel, kemudian ditutup oleh lagi perimysium, kemudian bagian beberapa perimysium ini ditutup oleh bagian selaput yang disebut dengan epimysium. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi bagian paling otot yang kecil serabut, jadi serabut itu yang berarti satu ya, satu jalur otot otot tadi itu dibungkus dengan lapisan yang disebut dengan endomysium. Kemudian beberapa fiber ini fiber atau bagian satu otot tadi ini ada beberapa fiber otot ya. Ini akan berkumpul, dibentuk lagi, dilapisi lagi. Ini disebut dengan vesikel. Nah, vesikel itu pembungkusnya yang disebut dengan perimysium. Sedangkan beberapa vesikel-vesikel ini dibungkus lagi dengan bagian selaput yang paling luar, namanya adalah epimysium. Nah, di bagian selaput-selaput pembungkus fascia ini nanti kenapa makanya kalau terjadi trauma, perdarahan, darah ini bisa berkumpul di selaput-selaput ini. Makanya mungkin pernah dengar istilah teman-teman, istilah sindrom kompartemen ya. Jadi misalnya ini terjadi fraktur tulangnya kemudian pecah gitu ya, terjadi perdarahan. Nah, perdarahan ini, darah ini bisa terkumpul di sela-sela dari epimysium perimysium tadi gitu. Dan itu yang menyebabkan kalau darahnya tidak keluar, maka akan menyebabkan obstruksi sumbatan dari pembuluh darah dan juga dari sarafnya tadi. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini belum ada, Pak. Sebenarnya saya mohon maaf ya, ini saya off kamera karena memang tadi sinyalnya sempat keluar masuk juga. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah bagian bentuk-bentuk otot ya. Jadi bentuk-bentuk otot itu di tubuh kita itu berbagai macam. Mungkin teman-teman
Ada yang sudah pernah ke lab anatomi, kemudian di bagian apa ya istilahnya kalau di rumah sakit itu apa di kadaver jenazah itu kalau yang tidak diambil itu biasanya diawetkan ya untuk beberapa praktek untuk apa terkait dengan misalnya untuk ya tadi mempelajari misalnya struktur anatomi fisiologinya dan sebagainya itu bisa ya diambil. Nah ini bagian-bagian dari otot sendiri itu banyak sekali bentuknya. Ada yang berbentuknya persegi, ada yang bentuknya persegi panjang, ya ada yang berbentuknya selaku tipis seperti kipas dan sebagainya. Ada yang seratnya melintang, kemudian serat arahnya juga bermacam-macam ya. Sehingga nanti ini kaitannya dengan apa struktur otot ini juga kaitannya dengan kalau kita misalnya tindakan massage dan sebagainya itu kaitannya dengan struktur yang ada di sini ya. Jadi bentuk ototnya seperti apa itu nanti akan dilakukan misalnya pemijatan atau teknik relaksasi itu nanti kaitannya dengan di sini ya. Nah, sebenarnya penamaan otot sendiri itu mudah diingat ya, asal teman-teman tahu struktur dari anatomi tulang terutama ya. Karena penamaan dari otot itu sendiri itu berdasarkan dari macam-macam. Yang pertama adalah berdasarkan dari origo dan insersionya ya. Origo dan insersionya maksudnya adalah tempat letak dia bagian proksimal dan distalnya, bagian letak ujung dan pangkalnya ya. Contohnya misalnya otot sternomastoideus ya. Jadi sterno berarti di tulang sternum, mastoid berarti di tulang mastoid di belakang telinga tadi. Sehingga otot tadi menghubungkan antara sternum dengan mastoid. Contohnya seperti itu. Jadi namanya adalah sternomastoideus. Kemudian berdasarkan bentuknya ya. Ada otot deltoideus, kemudian trapesius karena bentuknya seperti trapesium, deltoideus seperti segitiga ya dan seterusnya. Ini karena bentuknya tadi. Musculus deltoideus letaknya di mana ini? Ada di yang sering buat injeksi. Kemarin kalau teman-teman vaksin itu ada di musculus ini, musculus deltoideus ya. Ada di lengan atas ya. Yang bentuknya segitiga itu di bagian lengan atas itu adalah musculus deltoideus ya. Kemudian secara lokasinya ini ada musculus brachialis. Brachialis berarti letaknya di mana? Ada di ekstremitas atas atau bawah brachialis itu? Ekstremitas atas. Atas ya. Ekstremitasnya atasnya bagian bawah atau atas. Jadi ada istilah brachialis, antebrachialis. Nah itu maksudnya adalah terkait dengan lokasinya. Karena muskulus itu ada di situ gitu. Jadi kalau kita bicara muskulus brachialis berarti ada di ekstremitas atas, bukan ada di ekstremitas bawah karena secara lokasi regio brachialis itu ada di ekstremitas bagian atas ya. Kemudian secara struktur ada yang 2 lapisan, ada yang 3 lapisan dan seterusnya. Sehingga kita kenal istilah ada bi, tri dan sebagainya ya, heksa dan seterusnya. Ini untuk penamaan dari secara strukturnya. Jadi otot bicep, tricep itu adalah secara strukturnya, lapisannya ya, ada beberapa. Kemudian kalau secara fungsi ada fungsinya supinator, berarti untuk apa ini? Supinasi. Supinasi itu menengadah ya, gerakan menengadah. Jadi kalau tangan kita menengadah ini karena ada fungsi dari otot supinator tadi. Jadi fungsinya adalah supinasi. Ada yang fungsinya misal fleksi, menekuk, melipat, ekstensi, meregangkan dan seterusnya. Itu adalah kaitannya dengan fungsi. Sehingga kalau penamaan terkait dengan fungsi ini kaitannya dengan gerakan yang dihasilkan. Jadi ada fleksi, kemudian aduksi, abduksi, rotasi dan seterusnya itu kaitannya dengan fungsi ya. Atau juga ada penamaan berdasarkan kombinasinya. Misalnya pronator quadratus. Pronator berarti fungsinya adalah untuk pronasi, lawan dari supinasi, dari menengkup. Quadratus ini karena bentuknya ya, kuadrat seperti persegi tadi. Kemudian ada juga misal otot superficial digital flexor. Superficial berarti letaknya di mana ini? Ini secara letak superficial. Lawan dari superficial adalah bagian visceral ya. Superficial itu adalah bagian permukaan. Superficial digital flexor. Digit itu berarti jari ya. Flexor berarti fungsinya karena dia untuk fleksi. Jadi dia ada di menekuk, gerakan seperti menekuk ya, melipat jarinya itu adalah superficial digital flexor. Dia ada di situ ya.
Kemudian 100 ventralis, karena seratnya banyak ya, 100 ventralis berarti dia ada di bagian ventral atau di bagian yang daerah abdomen tadi. Yaitu salah satu contoh penamaan berdasarkan kombinasi tadi. Sehingga teman-teman jangan bingung, ini yang penting teman-teman tahu struktur nanti terutama tulang. Makanya struktur anatomi tulang itu teman-teman harus paling tidak hafal ya. Sehingga jangan sampai misalnya nanti pada saat kerja salah tindakan, salah misalnya mau operasi sebelah bagian regiobrachialis dextra gitu ya. Regiobrachialis teman-teman nggak tahu, taunya di kaki misalnya ya, bisa salah ini ya, salah Baik, saya sini ada yang mau tanyakan dulu? Belum ada. Belum ada ya. Sekarang di fungsinya. Fungsinya otot ini kaitannya dengan banyak hal ya. Menghasilkan pergerakan, kemudian menegakkan postur, menstabilkan sendi, dan seterusnya. Cuma yang perlu ditekankan di sini, fungsi otot itu sebagai alat gerak aktif atau pasif dulu. Otot itu sebagai alat gerak aktif atau pasif? Yang mana yang aktif, yang mana yang pasif? Yang otot yang aktif atau pasif? Halo, ini ada orangnya nggak ini? Yang mana yang aktif? Ya kalau teman-teman ini sambil tiduran nanti nggak nyambung ini. Yang mana yang aktif, yang mana yang pasif? Alat gerak aktifnya itu adalah otot, sedangkan yang pasif itu adalah tulang. Jadi tulang itu mengikuti pergerakan dari otot itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau tulang itu sendiri itu hanya membentuk dari sistem tubuh kita. Jadi tubuh kita supaya terbentuk tadi, ada kepalanya, ada dadanya, dan sebagainya, itu karena ada sistem rangka atau sistem tulang tadi. Sedangkan yang menggerakkan dari tulang tadi itu adalah otot. Makanya otot itu sendiri dikatakan sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang itu sebagai alat gerak pasifnya. Makanya tulang itu mengikuti gerakan dari otot. Jadi kalau otot kita berkontraksi, melipat, maka tulang itu juga mengikuti gerakan dari otot. Ya. Sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Ya. Oke. Sebenarnya dengan otot sendiri kita itu sudah bisa bergerak ya. Jadi nanti, tapi masalahnya kalau tidak ada rangkanya nanti jadi suster ngesot ya. Tahu suster ngesot. Jadi ya karena tidak ada ininya jadi kayak pergerakan kayak seperti ular ya. Jadi hanya ototnya saja ya. Oke, sekarang ke sifat-sifat dari otot ya. Jadi otot memiliki ciri-ciri dia memiliki irritabilitas atau peka terhadap rangsang ya. Jadi kalau kita kena puntung rokok misalnya, maka dengan sendirinya otot akan melakukan rangsangan ya. Jadi berusaha menghindari. Kecuali kalau kemampuan dari terjadi gangguan neurosensori misalnya pada ototnya tadi, maka dengan sendirinya akan terjadi ya tadi misalnya pada mesin-mesin DM ya, kematian otot saraf sensorinya, saraf perabaannya, maka dengan sendirinya dia tidak akan terjadi gerakan ini, irritability ya. Kemudian contractibility yaitu kemampuan memendek, jadi kontraksi, kemampuan memendek ya. Jadi kemampuan otot ini kalau misalnya gerakan-gerakan seperti fleksi itu akan memendek, sedangkan lawan dari contractibility ini adalah extensibility, memanjang. Jadi otot itu bisa memendek, bisa memanjang. Makanya nanti di otot itu sendiri itu karena dia bisa memiliki kemampuan ini, maka dia bisa bergerak tadi ya. Kemudian yang lain adalah dia memiliki kemampuan elasticity, kemampuan untuk kembali ke bentuk semulanya. Jadi setelah memendek, memanjang tadi, dia bentuk ke semulanya tadi, menetapnya tadi, dia akan kembali tadi ya, atau dalam bentuk kemampuan elasticity ya. Oke, ini biar waktunya cukup, saya percepat ya. Nah, sekarang jenis-jenis otot. Untuk jenis-jenis otot ada bermacam-macam ya, dari mulai ada 3 jenis, ada otot jantung, kemudian otot rangka, dan otot polos. Ini untuk
penamaan dari jenis-jenis otot ini kaitannya dengan yang membedakan karena berdasarkan lokasi, struktur, dan fungsinya berbeda ya. Lokasinya berarti kalau dia otot rangka berarti letaknya ada di mana? Dia menempel di tulang ya atau di sistem rangka. Sedangkan otot jantung karena dia letaknya hanya di jantung ya. Kemudian otot polos dia nanti secara bentuknya polos dan juga secara fungsi dia nanti lebih ke organ-organ dalam visceral ya. Jadi dia tidak menempel di tulang jelas ya, dan dia terpisah juga dari otot jantung sendiri. Dia di luar otot jantung. Sehingga nanti secara fungsi juga nanti memiliki struktur yang berbeda. Ini gambarannya bentuk dari macam-macam otot tadi ini adalah otot dari jantung, bentuknya seperti ini hampir sama dengan otot rangka. Cuma bedanya kalau teman-teman perhatikan di sini otot jantung dia bercabang ya, sedangkan otot rangka dia berjelujur satu-satu seperti ini. Oke, terus kemudian intinya kalau otot jantung dia ada di tengah, dia ada di tepi. Misal contoh seperti itu, ini gambarannya ya. Kemudian ini yang bentuk otot polos. Secara keseluruhan gambarnya bentuknya seperti ini. Dia ada di organ-organ dalam, seperti misalnya ada di sistem pencernaan, sistem pernafasan, pembuluh darah. Pembuluh darah itu juga ada ototnya loh ya. Ototnya otot apa maksudnya? Kira-kira otot apa? Halus. Otot halus di sini. Makanya pembuluh darah kita itu dia bisa mengecil atau berkontraksi dan dilatasi atau melebar. Ini karena ada ototnya di dalamnya ya. Oke, kita masuk ke bagian satu-satu tadi ya. Otot rangka. Ini otot rangka gambarnya seperti ini, berjelujur satu-satu. Cirinya apa? Dia ada di kulit dan dia melekat di tulang. Jelas. Kemudian bentuknya tunggal tadi ya, tunggal berjelujur panjang satu ini. Kemudian inti selnya ada di tepi. Tadi saya katakan inti selnya di sini ada di tepi ya, di tepi-tepi dari bagian ototnya tadi. Kemudian tidak terdapat pembatasan sel dan atau disebut dengan diskus interkularisnya. Jadi tidak ada pembatas sel yang jelas antara sel satu dengan sel yang lainnya. Ini sama ya. Sedangkan nanti pada otot jantung dia berbeda. Ini kalau secara histologi jaringannya gambaran otot polos seperti ini, secara jaringan ya. Kemudian sifat kontraksinya apa? Volunter. Volunter itu maksudnya apa? Volunter itu adalah disadarin. Jadi gerakannya sadar. Jadi kalau ada orang menonjok kemudian maaf saya tidak sengaja, itu bohong ya. Karena gerakannya di sini adalah sadar, volunter ya. Jadi pergerakannya itu karena keinginan dari kita, itu disadarin. Saya mau ngapain dan sebagainya, itu gerakannya di sini disadari. Kemudian kelajuan kontraksinya dia bisa kelajuannya cepat ya, tetapi dia punya kelemahan tidak berirama dan mudah lelah. Jadi tidak beraturan kecepatannya dan juga dia mudah lelah. Jadi contoh misalnya ketika teman-teman lari sprint itu kan bisa cepat langsung gitu ya. Dari mulai istirahat tiba-tiba lari cepat. Itu kan bisa ya. Cuma masalahnya ketika dia lari cepat dia mudah lelah. Ya kan? Dan tidak berirama tadi. Kadang cepat, kadang dia bisa berhenti dan seterusnya. Nah, rentang kontrasnya makanya rentang kontrasnya juga tidak ada. Artinya antara gerakan satu dengan gerakan yang lain itu tidak berirama, tidak ada iramanya ya. Ini untuk otot rangka. Sedangkan otot jantung seperti apa ya? Ini ada sedikit perbedaan walaupun bentuknya hampir sama dengan otot rangka. Secara lokasi jelas ada di jantung, ada di miokardium terutama ya. Kemudian bentuknya dia seperti ini, seperti otot lurik. Kemudian dia memiliki cabangnya, dia bercabang. Ini ada percabangan, ada percabangan ini berarti otot jantung. Kemudian bentuknya seperti otot lurik, seperti otot rangka tadi ya. Kemudian intinya ada di tengah, ini ada di tengah. Kalau otot otot lurik tadi dia ada di tepi, ada di samping sininya ya. Kemudian dia memiliki diskus interkularis. Pada otot lurik dia tidak memiliki, atau otot rangka tidak, sedangkan pada otot jantung dia memiliki. Ini ada pembatasnya, ada yang disebut dengan diskus interkularisnya. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain dibatasi oleh diskus interkularisnya ya. Kemudian sifat gerakannya kontraksinya gimana? Dia involunter. Kalau tadi otot rangka volunter, ini sebaliknya involunter. Gerakannya tanpa kita sadari, tanpa kita perintah, dia akan tetap bergerak sesuai dengan irama dari jantung itu sendiri. Kelajuan kontraksinya gimana? Dia bisa cepat dan tahan lama. Jadi ketika mungkin teman-teman lari, dia akan ngikutin gerakannya. Jadi dia akan gerakannya lebih cepat dan tahan lama. Artinya tidak serta-merta dia kecapean kemudian berhenti, tidak bisa. Nah, otot jantung itu dia memiliki sifat seperti itu. Rentang kontraksinya dia ada antara gerakan satu dengan yang lain itu dia berirama.
Jadi tidak mungkin dia dari misalnya cepat kemudian tiba-tiba berhenti, itu tidak mungkin. Sehingga ini yang dimiliki dari otot kardiak. Oke, berikutnya di otot polos. Untuk otot polos dia bentuknya seperti ini dan dia ada tadi saya katakan ada di organ visceral ya, ada di sistem pencernaan, usus ya terutama lambung, kemudian pembuluh darah, kemudian di sistem urinari, vesika ya. Itu ada ototnya yang disebut dengan otot polos. Bentuknya seperti apa? Ini tunggal seperti ini, ujungnya runcing ya, intinya ada di tengah sama seperti otot jantung, intinya di tengah. Kemudian tidak memiliki diskus interkularis, tidak ada pembatas yang jelas antara salah satu dengan sel yang lainnya. Dia tidak seperti tadi karena dia bentuknya seperti cabang ya, dia tidak memiliki pada otot polos tadi. Kemudian sifat kontraksinya gimana? Dia sifatnya tidak disadari juga, involunter. Cuman pada otot polos ini dia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti misalnya sistem saraf, hormon, kemudian rangsangan kimia dan seterusnya. Misal contoh ya. Saluran pencernaan kita ketika tidak ada makanan maka dia tidak ada kontraksi, gerakan peristaltik tadi tidak ada, gerakan seperti meremas-remas makanan tidak ada. Tapi ketika ada rangsangan berupa makanan tadi maka sistem pencernaan kita itu akan bekerja dengan sendirinya dengan adanya laju kontraksinya tadi dengan adanya gerak peristaltik. Contoh seperti itu ya. Oke, kemudian kelajuan kontraksinya dia tidak bisa cepat tapi lambat ya. Makanya gerak peristaltik sebenarnya lambat ya. Seperti meremas-remas tadi itu gerakannya lambat. Kecuali kalau misalnya ada rangsangan tertentu misalnya yang menyebabkan diare maka dia akan lebih cepat. Cuma secara fisiologisnya dia lambat dan tahan lama. Kemudian tentang kontraksinya ada antara gerakan satu dengan gerakan yang lain, terutama ada otot-otot tertentu saja. Ini kaitannya dengan gerakan dari ototnya tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kira-kira nih bisa dibedakan nggak? Ini otot apa ini? Dari Jahra deh. Jahra ini otot apa Jahra? Tahu nggak ini? Ini otot apa Jahra? Halo? Jahra? Jahra ini kemana ini? Oke, ini teman-teman otot apa ini? Ada yang tahu? Lurik, Pak. Tangka. Otot lurik, baik. Cirinya apa kalau ini otot lurik? Inti selnya di ujung. Inti selnya di tepi ya. Kemudian apa lagi? Selain inti selnya di tepi, yang bisa kelihatan ciri-cirinya kalau ini otot lurik, dia bentuknya adalah jelujur, panjang-panjang. Dia ada cabangnya nggak ini? Tidak. Tidak ada cabangnya. Kemudian kalau terkait dengan sifat kontraksi kelajuan itu kan tidak bisa ya. Kalau secara fisiknya seperti itu. Dia inti sel yang bisa dilihat, kemudian bentuknya, kemudian dia intinya itu ada di mana, bentuknya seperti apa. Ini kalau ini otot apa ini? Jantung, kardiak. Jantung, betul. Ini tepinya intinya dari tengah. Dia bercabang seperti ini. Kemudian dia memiliki diskus interkularis, ini perbatasannya yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Kemudian intinya ada di tengah tadi ya. Kemudian kalau ini otot apa ini? Rangka, Pak, itu. Jadi ya sama rangka, cuma dia bedanya kalau ini melintang, kalau ini horizontal ya, bentuknya saja. Karena kan serat otot itu berbeda-beda ya. Kemudian ini apa otot? Otot polos. Otot polos, oke ya. Nanti teman-teman kalau di lab bisa membedakan antara otot lurik, otot jantung sama otot polos tadi. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke organ yang berikutnya yaitu tendon. Tendon tadi bagian dari ujung dari otot tadi ya. Kemudian dia memiliki beberapa bentuk ya, seperti misalnya pada daerah abdomen ada yang disebut dengan aponeurosis ya. Dia bentuknya kuat dan lebar. Kemudian ada juga tendon bagian vagina tendinium yang dia memiliki kantong jaringan yang mengelilingi satu atau lebih dari tendon tadi. Kemudian untuk mengurangi pergeseran antara tendon dia juga memiliki bursa sinovial tadi fungsinya di sini. Ya. Oke, kemudian gambarannya lain interaksi antara otot dengan pergerakan. Ada istilah kenal dengan istilah-istilah ini ya, agonis, antagonis, dan sinergis. Agonis berarti
ini sebagai penggerak utama, otot penggerak utama. Jadi kalau gerakan seperti ini mengangkat beban, ini otot brachialis di sini yang sebagai pengangkat ya. Yang lainnya sebagai membantu dan kerjanya berlawanan. Kenapa ada yang kerjanya berlawanan ya? Karena tadi tidak semua otot yang ada di sini ketika kerja itu berkontraksi semua. Kalau di sini otot di sini yang bekerja itu berkontraksi semua, maka tidak bisa akan terjadi fleksi atau gerakan melipat tangan tadi, karena bagian yang bawahnya itu sama-sama kontraksi menarik ya, sehingga akan tarik menarik. Sehingga bagian bawah yang bagian tricepsnya itu dia akan relaksasi, dia memanjang, sedangkan yang bagian depannya dia akan memendek, kontraksi tadi ya, sehingga nanti akan menghasilkan pergerakan yang sinergis justru dengan adanya sifat-sifat yang seperti ini. Ada yang sifat agonis, antagonisnya berlawanan tadi ya, kemudian yang sinergis ini yang membantu dari kerja otot utama. Jadi kalau otot brachialis di sini kerja otot utamanya, maka brachioradialisnya di sini itu akan membantu menyokong tambahan otot kekuatan tadi. Jadi kalau kita mengangkat beban yang tadinya misalnya 5 kilo tidak bisa terangkat, dengan adanya bantuan otot sinergis ini dia bisa terangkat dengan baik dan stabil. Ya, karena adanya otot sinergis tadi ya. Oke, kemudian di jaringan tulang sekarang untuk organ tulang. Tulang sendiri jaringannya ada dua ini ya, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan namanya apa? Istilah kita kenal dengan cartilago ya. Nama lainnya sama dengan cartilago. Ada 3 jenis ini, ada tulang rawan elastis, hyalin, dan fibrosa. Elastis jelas karena dia bentuknya paling lentur ya, elastis. Ya, untuk tulang rawan elastis ini letaknya di mana? Contohnya banyak ya, ada dari mana ini? Ada di bagian misalnya daun telinga, hidung, dan sebagainya adalah tulang rawan elastis ya. Jadi dia bisa digerakkan mobile. Kemudian tulang rawan hyalin itu adalah tulang rawan yang paling banyak ini. Kira-kira letaknya di mana tulang rawan ini? Tulang rawan hyalin ini letaknya paling banyak itu adalah di bagian ujung-ujung dari tulang keras. Kalau teman-teman makan Kentucky atau apalah ya, ayam gitu ya. Kemudian ada di bagian ujungnya itu kan ada yang jaringan lunak, tulang rawan ya enggak? Yang kriak-kriak yang sering dimakan gitu kan? Nah, itu adalah kebanyakan adalah tulang rawan jenis yang hyalin, itu yang paling banyak ya. Kemudian tulang rawan fibrosa ini bentuknya fiber atau serabut ya, dan ini lebih kuat. Jadi ini hanya terdapat pada tulang belakang kita, tulang fibrosa ini. Jadi antara tulang satu dengan tulang yang lainnya, vertebra kita itu kan ada tulang rawan tuh di situ. Karena kalau tidak ada tulang rawan, maka ya tubuh kita tidak bisa membungkuk, sujud, dan gerakan-gerakan itu tidak bisa. Sehingga dia harus dilengkapi dengan tulang rawan untuk bisa terjadi pergerakan. Nah, tulang rawannya ini supaya tidak mudah patah tulang belakang kita, maka dilengkapi dengan jenis tulang rawan yang berbeda, yaitu jenis tulang rawan yang sifatnya fibrosa. Dia bentuknya serabut lebih kuat. Kemudian jaringan tulang kerasnya jelas ya, nanti ada tulang padat dan tulang spong. Tulang kompak ini berarti kan dia bagian paling luarnya, sedangkan bagian dalamnya spong karena dia bentuknya seperti spong atau trabekula ya, atau istilahnya yang berongga, yang nanti ada sumsum tulang belakangnya dari situ. Ya. Oke, ini jaringan tulang rawan. Nah, ini jaringan tulang rawan sendiri, ini tadi nama lainnya adalah untuk cartilago ya. Cartilago sendiri menghubungkan ujung-ujung tulang tadi yang membentuk sendi. Ini ada di sini. Kemudian fungsinya adalah sebagai Suara Bapak hilang-hilang, Pak. Terus share screen-nya berhenti. Suaranya hilang-hilang, Pak. Share screen-nya berhenti. Ini saya sebentar. Waduh, hilang. Ini share screen-nya saya coba ya. Oke, kelihatan lagi nih? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, untuk tulang rawan, sekali lagi nama lainnya adalah cartilago. Dia fungsinya adalah untuk membantu menyokong tadi ya, tulang padatnya tadi supaya tidak terjadi aus. Dan pada tulang rawan sendiri, dia selain bentuknya elastis, tetapi kuat, dia tidak memiliki pembuluh darah dan syaraf. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar pada pemasangan infus, itu ada kalau pada anak-anak itu dia melalui bagian kaki ya, kaki di bagian yang os di patelanya dekat situ itu bisa sebagai tempat infusnya. Kalau misalnya ditemukan pembuluh darahnya sudah kolap, artinya anaknya tadi
kehilangan banyak cairan dan itu pembuluh darahnya sudah kolap, artinya sudah tidak bisa dimasukin jarum lagi gitu, sehingga mau tidak mau pemberian cairannya melalui situ itu bisa, karena di sini tadi dia tidak memiliki pembuluh darah dan juga saraf tadi, sehingga tidak terjadi resiko perdarahan tadi ya. Kemudian yang lain dari tulang rawan sendiri ini karena fungsinya katanya dengan menyokong, sehingga ketika kita bergerak itu tulang kita itu tidak bunyi seperti kayak robot. Kalau robot kan dia tidak memiliki tulang rawan, tidak memiliki bantalan, sehingga dia bunyi ketika bergerak klak klak klak. Nah, kalau pada manusia enggak, karena dia ada lapisan dari tulang rawannya tadi yang sebagai bantalan. Ya. Ini fungsinya. Kemudian ini tadi jenis-jenis dari tulang rawan tadi ada elastis, hialin, dan fibrosa. Ini penjelasannya. Dan ini secara histologinya ya, nanti bisa baca sendiri ya. Jadi sudah jelaskan terkait dengan macam-macamnya tadi. Oke, kemudian ini penyusun dari tulang keras. Nah, penyusun dari tulang keras sendiri itu kalau kita kenal dari tulang sendiri, tulang itu sebenarnya ada jaringan bagian paling kecilnya, penyusunnya. Ada 3 penyusunnya di sini, ada osteoblast, osteosit, dan osteoklas ya. Osteoblast ini adalah fungsinya adalah yang membentuk matrik tulang. Ya, jadi tulang kita itu supaya kuat dia akan dibentuk oleh osteoblast. Ya, osteoblast ini sebagai penyusun matrik tulangnya sehingga tulang kita menjadi lebih kuat. Sedangkan osteoblast ini kerjanya berlawanan dengan osteoklas. Kalau osteoblast tadi membentuk, kalau osteoklas ini sifatnya adalah merusak dari matrik tulang. Dan ini berjalannya dengan seiring waktu, nanti ini kerjanya akan ada yang meningkat, ada yang menurun. Contoh misalnya ketika kita terjadi fase di mana terjadi lansia, maka osteoklas ini lebih banyak daripada osteoblast yang membentuk mineral matrik tulang tadi, sehingga tulang kita akan lebih mudah keropos tadi dengan seiring berjalannya waktu. Kemudian kalau osteosis sendiri fungsinya untuk apa? Nah, osteosis sendiri adalah fungsinya adalah untuk memelihara dari matrik tulang yang sudah terbentuk dari osteoblastnya. Jadi ketika sudah terbentuk maka dilindungi oleh osteosit ini. Jadi kalau mungkin di istilah agama ini ada kita kenal ya, ada yang dewa membentuk, memelihara, dan ini adalah di sini ya, osteoblast, osteoklas ya. Jadi yang menciptakan, yang osteoblast ini, osteosis yang memelihara, osteoklas ini adalah yang merusak tadi. Ya. Ini kaitannya dengan fungsi dari jaringan tulang keras tadi. Nah, pembungkusnya gimana? Ini ada bagian paling luar disebut dengan periosteum. Ini bagian paling luarnya periosteum, sedangkan bagian dalamnya disebut dengan endosteum. Periosteum dan endosteum ini banyak sekali pembuluh darahnya ya, sehingga kalau terjadi patah tulang maka pembuluh darah ini akan putus dan menyebabkan perdarahan yang lumayan masif ya. Nih, bagian tulangnya sendiri kalau teman-teman perhatikan di sini ada istilah epifisis, diafisis ya. Sebenarnya di sini untuk epifisis ini adalah bagian yang tulangnya nanti berbatasan dengan tulang kartilago di sini ya. Tulang keras yang berbatasan tulang kartilago, dan diafisis ini adalah bagian tengahnya yang keras tadi. Sebenarnya di sini ada metafisis di bagian antara epifisis dan diafisis. Di sini ada metafisis. Di sini yang nanti sebagai letak dari tempat pertumbuhan tulang ketika tulang itu tumbuh. Oke, ini untuk di tulang penyusunnya. Kemudian untuk fungsi-fungsinya ya tadi yang sudah saya jelaskan, selain membentuk rangka ya, sehingga tubuh kita akan berbentuk. Makanya nanti kalau misalnya ada kasus-kasus yang misalnya korbannya misalnya sudah meninggal ya, itu bisa direkonstruksi kembali berdasarkan susunan dari tulang tadi ya yang ditemukan. Misalnya korbannya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu dan itu sudah kan jaringan ini sudah tidak ada ya, itu bisa direkonstruksi kembali berdasarkan dari bentuk rangka dari orang tersebut, itu bisa dari sini ya. Kemudian melakukan gerakan-gerakan tubuh, jelas ya kaitan dengan alat gerak, cuma di sini gerakannya adalah sifatnya pasif karena dihasilkan dari kontraksi otot. Ya. Kemudian melindungi organ tubuh, jelas karena kalau tidak ada otot, ketika misalnya bagian dada kita kepukul ya, maka dia langsung kena jantungnya, pasien orang bisa meninggal ya. Sehingga dengan adanya sistem perangkat tadi dia melindungi organ yang ada di bagian dalamnya ya. Kemudian sebagai tempat pelekatan otot lurik, jelas. Kemudian membentuk sel-sel darah merah, jelas ya di sini karena kaitannya dengan apa ini? Fungsi dari ya sistem kaitan dengan hematologi ya.
Jadi sumsum tulang ini banyak membentuk dari sel darah merah terutama. Ya, kalau terjadi kerusakan di sini, maka tidak akan terbentuk dari sel darah merahnya dengan baik. Ya. Maka nanti ada gangguan sistem hematologi karena misalnya terjadi kerusakan pada tulangnya juga. Ya. Kemudian sebagai tempat penyimpanan kalsium dan fosfat ini untuk menyimpan tadi. Ya. Oke, lanjut ke sistem integumen. Untuk sistem integumen, nah, ini tadi sekilas untuk di sistem integumen tadi adalah bagian kulit yang nanti akan berlanjut menjadi otot tadi ya lapisannya. Tapi kita kenal gangguan kerusakan integritas kulit ya. Jadi kalau integritas kulit ya berarti sampai jaringan kulit saja, sampai dari epidermis, dermis, kemudian bagian subkutisnya tadi. Tapi kalau sudah sampai otot dan tulangnya itu sudah jaringan ya. Oke. Apa saja fungsi untuk kulit? Nah ini tadi ya, yang pertama jelas untuk proteksi. Nah untuk proteksi, kalau tidak ada kulit ya jelas nanti akan mudah sekali diinvasi oleh mikroba, patogen. Makanya kalau jaringan kita ada yang rusak, ada luka, mudah sekali terinfeksi ya. Dan gambarannya untuk di fisiologi kulit sendiri, selain melindungi dari patogen tadi, dia juga melindungi dari bahan-bahan kimia, kemudian dari UV dan seterusnya ya. Ini fungsi proteksi. Jadi fungsi proteksi kulit ini kalau terjadi kerusakan kulit ini bisa digantikan oleh apa ya? Tadi dengan menggunakan nanti ada istilah kita kenal dengan balutan ya. Makanya balutan atau dressing atau pembungkus dari kulit ini fungsinya adalah salah satunya adalah itu, melindungi dari kulit yang terjadi kerusakan. Makanya kenapa harus dibalut atau kenapa harus ditutup tadi, fungsinya adalah ini. Kemudian yang lain adalah sintesa vitamin D. Jadi vitamin D ini penting terutama orang Indonesia ya. Karena vitamin D ini jelas kaitannya dengan fungsi dari tulang juga ya. Beberapa penelitian di Indonesia, kalau orang Indonesia itu kan kebanyakan adalah apa? Ini ada yang mau tanyakan nggak ini teman-teman? Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Tidak ada Pak. Ada Pak. Belum ada. Baik, untuk di fungsi dari kulit yang lain adalah pembentukan vitamin D ya. Karena orang Indonesia itu jarang yang berjemur ya. Kalau orang luar negeri kan kalau datang ke Indonesia dia justru berjemur ya. Kalau orang Indonesia takut hitam, jadi makanya dia jarang berjemur. Sehingga masalahnya di Indonesia itu paling banyak itu ditemukan itu adalah kasus dengan osteoporosis ditemukan sejak dini. Salah satunya adalah itu ya. Jadi tidak terbentuk vitamin D dengan baik yang kaitannya dengan fungsi kalsifikasi atau fungsi dari mineral tulang. Ini kaitan dengan fungsi dari pembentukan vitamin D tadi ya. Kemudian yang lain adalah menjaga air di dalam tubuh. Ini kaitannya dengan termoregulasi di sini ya. Jadi kalau misalnya badan kita ada di lingkungan yang panas, maka dia akan mengeluarkan banyak keringat, sedangkan urinnya nanti akan dikeluarkan dalam jumlah sedikit. Sebaliknya dalam kondisi dingin, maka keringat tadi dihentikan. Karena dia akan terjadi fase kontraksi, sedangkan urinnya nanti akan banyak dikeluarkan. Ini kaitannya dengan termoregulasi tadi ya. Dan itu juga terjadi ketika suhu tubuh kita di dalam tubuh kita misalnya panas, maka dengan sendirinya tubuh akan mengeluarkan panas tadi dengan cara apa? Dia akan terjadi dilatasi pada kulitnya sehingga dia akan terjadi keringat, mengeluarkan banyak keringat. Makanya kalau orang panas, demam, kemudian keringetan itu yang tadinya panas dia bisa langsung cepat turun suhunya. Ya, itu karena adanya fase termoregulasi atau pengaturan dari suhu tubuh tadi melalui kulit. Kemudian kaitannya dengan pigmentasi ya, tubuh kita itu makanya ada yang kulitnya warnanya hitam, sawo mata dan sebagainya itu karena adanya pigmen tadi yang ada di bawah kulit tadi yang mengatur kaitannya dengan warna kulit tubuh manusia. Dan yang lain adalah fungsi sensasi atau fungsi sensori ya. Jadi kulit kita itu selain sebagai sistem sendiri, dia juga masuk dalam sistem sensori persepsi. Maksud di sini. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk ekresi, untuk mengeluarkan. Ekresi berbeda dengan sekresi. Kalau sekresi itu dimanfaatkan kembali, kalau ekresi dia benar-benar dibuang, tidak dimanfaatkan kembali. Jadi sistem ekresi ini berarti ada kulit, kemudian urin, sebagainya itu masuk sistem ekresi ya. Oke, dan kalau teman-teman perhatikan, kulit kita itu bisa mudah sekali terjadi penuaan lebih cepat dan juga tidak itu berdasarkan dari
kalau ya tadi ini kaitan dengan fungsi proteksi ya. Jadi kalau sering terpapar matahari yang sifatnya terik, ini kulit kita itu cenderung lebih mudah terjadi proses aging atau penuaan. Makanya kalau teman-teman perhatikan, orang yang mungkin seumuran kalian ya setelah SMA gitu ya, ada yang mungkin sudah kerja, ada yang mungkin teman-teman melanjutkan kuliah gitu ya, yang sudah bekerja terutama yang di luar sebagai buruh bangunan misalnya atau apa kuli gitu ya, yang kerjanya terpapar matahari, secara face dia mesti akan lebih tua ya dibanding dengan mungkin teman-teman yang usianya sama gitu. Ini kaitannya dengan ini ya, penuaan aging. Baik, karena waktunya sudah mau ini, saya lanjutkan cepat ya. Kalau ada yang mau tanyakan boleh ya, silakan. Ini strukturnya untuk di kulit ada bagian yang disebut dengan epidermis di sini. Bagian paling luarnya, bagian epidermis ini terdiri dari beberapa stratum ya. Di sini ada stratum corneum, stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan basale. Baru kemudian lapisan dermis di sini. Jadi ada 5 lapisan lagi. Nah, lapisan paling luar ini stratum corneum, ini yang teman-teman mungkin sering kalau digosok kulitnya gitu ya, keluar geting, tahu geting? Yang hitam-hitam itu. Ini adalah struktur bagian yang disebut dengan stratum corneum dari lapisan epidermis. Dan itu selalu tergantikan. Jadi jangan khawatir, nanti akan digantikan kembali ya. Itu adalah stratum dan itu atau kulit ari ya, yang mudah kadang kan mengelupas dengan sendirinya kalau ganti kulit itu adalah di sini ya, stratum corneumnya ya. Dan di sini lapisan epidermis paling luar, sedangkan dermis itu adalah bagian tengah. Ini yang sebenarnya yang disebut dengan lapisan corium atau lapisan kulit yang sesungguhnya. Ini ada di bagian dermis. Kenapa? Karena di sini banyak sekali pembuluh darah dan juga saraf. Sehingga kalau terjadi kerusakan di sini jelas nyeri sekali. Karena di sini banyak saraf dan juga pembuluh darah. Tapi kalau lapisan hanya epidermis, dia belum begitu nyeri. Ya. Kemudian kalau subkutis di mana ya? Di sini di bawahnya lagi dia ada cirinya adalah ada jaringan lemak yang warnanya kuning biasanya sebagai bantalan fungsinya. Jadi kalau teman-teman yang gemuk ini jaringan subkutisnya biasanya lebih tebal. Tetapi kalau pada atlet ini justru sedikit tetapi jaringan ototnya yang banyak. Begitu. Ya, jadi nanti berdasarkan ya yang dilakukan ya. Jadi kalau sering dilatih ototnya nanti akan membesar atau terjadi pembesaran pada otot ya. Sedangkan atau disebut dengan istilah hipertrofi. Kalau pada ototnya mungkin jarang dilatih, maka dia menjadi atrofi, ototnya menjadi mengecil. Makanya ya kita bisa bedakan antara lengan kanan dengan kiri saja. Kalau otot kita yang jarang digunakan itu dengan sendirinya akan lebih mengecil ya. Nah, di sini adalah lapisan untuk otot tadi. Di sini di bawah dari jaringan kulit. Ini tadi fascia, tadi yang membedakan atau yang memisahkan jaringan subkutis dengan muskulus. Jadi sebelum jaringan otot itu ada lapisan pembungkus tipis, namanya adalah fascia, ya di sini. Oke, ini lapisan-lapisannya bagian epidermis tadi ya. Lapisan epidermis ini sangat tipis ya. Jadi ketebalan sekitar 0,4 sampai 0,6 mili. Ya, mungkin gambarannya, bayangannya kalau teman-teman membayangkan epidermis ini tipisnya itu ketika teman-teman kena knalpot. Sudah pernah kena semua kan? Sudah pernah belum? Kena knalpot? Sudah, Pak. Nah, ketika kena knalpot itu kan ada bula, ada cairan ya. Jadi langsung bengkak melepuh gitu kan, gambarannya adalah lapisan paling luarnya itu adalah epidermis. Sedangkan bagian tengahnya kan ada cairan ya, cairan yang karena terkumpul di situ sehingga akan terbentuk melepuh tadi ya. Kemudian bawah itu sudah jaringan dermis. Nah, karena luka melepuh tadi tidak hanya epidermis tapi juga lapisan dermis yang kena sehingga dia sifatnya lebih perih. Tapi kalau hanya epidermis saja yang kena, itu kayak teman-teman berjemur lama di matahari, wajahnya yang tadinya biasa kulit sawo matang dia lebih merah atau kalau kelamaan-lamaan jadi kayak gosong gitu. Itu adalah lapisan epidermis yang kena. Jadi baru kerusakan di epidermis. Ya, tapi kalau sudah melepuh tadi itu sudah lapisan di dermis di sini ya. Nah, untuk di lapisan yang dermis ini tadi ini yang lapisan sesungguhnya tadi ya. Ketebalan juga ini masih tipis ya, lumayan tipis 2-4. Cuma karena di sini banyak sekali saraf dan darah, maka dia sangat nyeri sekali kalau terjadi kerusakan. Ya.
Dan ini untuk jaringan dermis sendiri, ini selain banyak pembuluh darah dan juga saraf, dia sel utamanya yang adalah fibroblast sebagai penghasil protein dan kolagen yang nanti membentuk kulit kita menjadi lebih elastis. Makanya kalau semakin tua, ini tidak terbentuk dengan baik kolagen dan fibroblastnya, sehingga kulit kita menjadi lebih tidak kencang lagi, tidak lentur lagi, tidak elastis lagi ya. Sehingga ya tadi kalau mungkin kulit lansia-lansia itu kan jelas kelihatan sekali ya, kayak ada gelambreh atau apa sih itu bahasa Indonesianya, apa sih gelambreh itu? Kayak apa? Kalau kita kan menyatu ya dengan jaringan yang di atasnya. Nah, kalau itu enggak ya. Jadi dia semacam bisa ditarik gitu kayak gitu ya. Nah, terakhir adalah jaringan hipodermis. Ini jaringan hipodermis di bawah dari dermis tadi. Ini jaringan yang ketebalannya berdasarkan dari jaringan lemak tadi. Jadi kalau kita banyak simpanannya ya, kalau kita sering menyimpan ini ya nanti berarti banyak lemaknya, berarti banyak bantalannya ya. Jadi sifat dari jaringan ini selain untuk menjaga suhu ya, kaitannya dengan penghangatan, fungsi regulasi, dia juga bisa menyimpan cadangan makanan tadinya, cadangan lemak. Ya. Jadi jangan khawatir kalau yang cadangan lemaknya banyak, ini sebenarnya baiknya ya tadi kalau misalnya dalam kondisi kelaparan. Ya. Jadi kondisi puasa seperti ini dia bagus ya, karena dia bisa punya cadangan tadi. Cuma sekali lagi untuk cadangan makanan di sini, untuk di hipodermis, itu ada fasenya ya. Sebenarnya manusia itu kan sama ya. Jadi ini kan kayak jaringan namanya hipodermis itu kayak makanan yang dia dimasukkan di freezer. Jadi untuk dia bisa dimanfaatkan kembali, dia harus dicairkan dulu gitu. Nah, untuk mencairkan dengan apa? Dengan aktivitas, dengan puasa dan sebagainya. Nah, ketika itu tidak dilakukan, makanya semakin terjadi penumpukan dan semakin ini tidak dimanfaatkan lagi ya. Sehingga yang terjadi adalah ya tadi makanya dalam kondisi sebenarnya ketika kita kondisi puasa gitu ya. Puasa itu kan lapar-laparnya puncaknya di jam 11 jam 12 gitu ya. Nah, jam 11 dan 12 ini ketika muncul lapar, ini ketika tidak ada asupan makanan, maka dengan sendirinya ini jaringan di pos ini akan dipecah tadi untuk sebagai tadi makanan yang digantikan yang tidak ada asupannya tadi. Nah, masalahnya ketika sudah dipecah itu tadi kan harusnya berkurang. Nah, ketika tadi ada masukan makanan lagi, dia tidak jadi dipecah tadi. Makanya lapar-laparnya kita itu sebenarnya kalau puasa itu ya jam segitu, tapi kalau sudah lewat di jam itu fase kritisnya laparnya tadi sudah hilang. Jadi dia sudah tidak merasakan lapar lagi biasanya. Nah, ini karena ada mekanisme ini ya. Oke. Itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau tanyakan, kalau tidak ada kita lanjut ke post-test. Ada? Silakan. Pak, itu untuk ya, absennya. Itu kita belum dapat kita belum bisa absen soalnya kan di jadwal Bapak jam 9, Pak. Jam 9. Jam 9 itu bukannya kelas ini ya? Kelas 1, Pak, itu. Enggak ada jadwal jam 7, Pak. Hanya jam 9. Iya, Pak. Makanya kaget tadi saya pikir sesi 2 kita, Pak. Kalau di jadwal aslinya jam berapa? Jam 9? Jam 9, iya, Pak. Jam 9. Lah kalau yang kelas 2 jam 9 sudah bisa juga. absen, Pak. Bentar, kelas 2 saya itu sudah bisa absen, Pak, jam 7. Kelas 2 bukannya jam 9. Kelas 2 jam berapa? Jam 11, Pak. Jam 11, Pak. Pas saya salah lihat ya. Saya kok menjadwalin jam 7. Baik, nanti saya cek lagi ya jadwal. Itu yang ada perubahan atau ini sih? Sebelum-sebelumnya memang jam 7. Tidak ada, Pak. Soalnya itu kemarin yang dibagikan. Itu, Pak. Oh, jadwal asli? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi di LMS, Pak, jam 7. Ibu, terus nanti jam 11 baru Ibu Sani. Sebentar saya lihat jadwalnya. Jadwal KMB 3. Kelas 1 ini jam 7 nih jadwalnya kenapa? Saya share screen ya. Jam 7 ini kalau di minggu pertama. Selasa 11 Mei 16.1 Anfis Musculo Integumen jam 7. Sesi 1. Yang kelas 6-2-nya sesi 2. Tidak ada yang sesi 3 Pak. malah. Huh? Di LMS begitu, Pak. Saya sudah absen jam 7.
punya Bapak jam 7. Enggak, maksudnya di jadwal perkuliahan KMB 3 itu yang saya dapatkan dari Bu Santi itu jadwalnya memang jam 7 gitu kan. Bukan jam 9, nggak ada jadwal jam 9 di sini masalahnya malah. Tapi kita dapat jadwal yang Iya, itu Pak, Pak, yang yang di grup, kemarin habis pembekalan itu dikirim sama Bu Santi di grup, kita lihat sesi 2 sama sesi 3 hari ini Pak. Jadi jadwal Bapak Iya, sesi Pak. 2. Oh, alah, berarti ada perubahan. Coba nanti saya ya udah deh. Ada yang belum sempat absen pertanyaannya? Iya, Pak. Iya Baik, Pak. saya ini dulu deh. Siapa saja yang belum sempat absen? Saya, Pak. Kan tadi saya perpanjang sebenarnya sampai 1 jam untuk absennya dari jam 7 sampai jam 8. Nah, berarti teman-teman bukanya di atas jam 8. Enggak, Pak. Saya sebelum jam 8 tadi tuh sudah nggak bisa, Pak. 1 jam loh. Saya kasih rentang. Coba deh, nanti saya cek siapa saja yang belum sempat absen deh. Nanti saya cek. Saya, Pak. Rifano, terus Saya Saya, Pak. Arum Kartika ya. Iya, Pak. Terus apa lagi? Ananda, Chelsea, terus Chelsea, terus Kurnia, Pak. Kurnia, Dewi Ratna kemudian Pak. Dewi Ratna, terus Tika. Pak. Pak. Tika, terus ada lagi Venarika Pak. Saya Pak. Venarika, oke. Terus ada lagi, saya ulang, Rifano, Arum, siapa? Ananda, Chelsea, Kurnia, Dewi Ratna, Tika, Venarika. Ada lagi yang belum saya sebutkan, yang belum absen? Putuvia, Pak. Putuvia, oke. Nanti berarti saya absen secara manual deh. Terus ada lagi? Ada ya? Berarti ini yang belum absen, oke. Berarti yang di luar itu berarti memang nggak masuk. Nanti teman-teman yang nggak masuk dan itu kalau memang ini terjadi perubahan jadwal, silahkan dikasih tahu saja untuk ikut di sesi 2 aja untuk yang kelas kelas 2 berarti ya, kelas 2. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita post test ya, teman-teman silahkan. Saya tambahkan linknya di mana nih? Di chat kolom Zoom ya, silahkan nanti diklik langsung. Oke. Ya, bisa diklik di situ ya untuk latihannya, dan itu nanti teman-teman bisa buat latihan untuk untuk UTS juga ya. Jadi teman-teman ya kerjakan sebisanya yang tadi sudah saya sampaikan, insya Allah ada di situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akhiri ya. Ada nggak nih? Nggak nyesel kan? Ya. Baik teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tadi sempat keluar, saya mohon maaf. Ada? Udah ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada silakan dikerjain post testnya itu ya. Nanti itu sebagai sekaligus kisi-kisi juga untuk teman-teman untuk mengerjakan soal di blok ya, ujian blok. Itu saja, kalau tidak ada yang ditanyakan dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Saya tutup ya, saya akhiri.